warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kita akan belajar mengenal apa itu rotasi bumi dan revolusi bumi. Ayo kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar mengenal rotasi bumi. Setiap hari, bumi berputar pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya disebut juga dengan rotasi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali yaitu 23 jam 56 menit 3 detik atau sekitar 24 jam. Arah rotasi bumi berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus. Kita tidak merasakan getaran ketika bumi berotasi. Kenapa? Karena perputaran bumi terjadi sangat lambat. Selain itu, gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan sangat kuat. Rotasi bumi dapat kita buktikan dengan mengamati gerak semu matahari. Saat pagi hari, kita melihat matahari terbit dari timur, sedangkan di kala sore hari, matahari terbenam di barat. Gerak semu matahari sangat mengesankan, seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya bumilah yang bergerak pada porosnya, sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Nah, rotasi bumi ini itu mengakibatkan ada 3 hal. Yang pertama, mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam. Wilayah di bumi mengalami siang dan malam secara bergantian. Akibat yang kedua, adanya gerak semu harian matahari. Jadi, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Akibat yang ketiga, ada perbedaan waktu di bumi. Daerah-daerah di bumi itu memiliki perbedaan waktu. Selanjutnya, kita akan belajar perbedaan waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Jika kita mengamati globe atau peta, kita akan melihat 2 jenis garis. Garis-garis tersebut adalah garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Garis bujur berfungsi sebagai pedoman waktu seluruh Indonesia. Garis bujur membelah bumi menjadi belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Belahan ini berpusat pada garis bujur 0 derajat yang melalui kota Greenwich di Inggris. Garis bujur yang terletak di sebelah barat kota Greenwich disebut garis bujur barat atau bisa disingkat dengan BB. Sedangkan garis bujur barat besarnya 0 derajat bujur barat hingga 180 derajat bujur barat. Garis bujur yang terdapat di sebelah timur kota Greenwich disebut garis bujur timur. Garis bujur timur besarnya 0 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau ke barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Daerah yang terletak pada garis bujur barat waktunya dikurangi 1 jam. Sementara untuk daerah yang terletak pada garis bujur timur waktunya akan ditambah 1 jam.
Nah, waktu internasional tersebut dikenal sebagai Greenwich Mean Time atau disingkat GMT. Selanjutnya kita akan belajar perbedaan waktu di Indonesia. Negara Indonesia terletak antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Indonesia membentang sejauh 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih 1 jam, jadi wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Nah, bisa kita lihat di gambar ya. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, perbedaan waktu di Indonesia itu yang pertama ada waktu Indonesia bagian barat. Wilayahnya itu terbentang sepanjang garis 105 derajat bujur timur. Wilayahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Memiliki waktu 7 jam lebih cepat dari kota Greenwich. Wilayah waktu yang kedua ada waktu Indonesia bagian tengah. Nah, wilayahnya itu terbentang sepanjang garis 120 derajat bujur timur. Wilayahnya itu meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Memiliki waktu 8 jam lebih cepat dari kota Greenwich. Wilayah waktu Indonesia yang ketiga ada waktu Indonesia bagian timur. Wilayahnya terbentang sepanjang garis 141 derajat bujur timur. Wilayahnya meliputi Pulau Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Memiliki waktu 9 jam lebih cepat dari kota Greenwich. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu revolusi bumi. Selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Nah, perputaran bumi mengelilingi matahari ini disebut dengan revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk elips. Orbit yang dilalui bumi saat berevolusi disebut ekliptika. Revolusi bumi terjadi selama 365 seperempat hari atau 1 tahun. Nah, saat berevolusi, posisi bumi miring 23,5 derajat terhadap ekliptika. Berbagai peristiwa alam, di antaranya Akibat dari revolusi bumi itu ada 4. Yang pertama, adanya pergantian musim. Yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, ditetapkannya kalender Masehi. Dan yang terakhir, adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap tahunnya. Nah, salah satu akibat dari revolusi bumi yang sudah Ibu sebutkan tadi adalah pergantian musim. Selama 1 tahun, belahan bumi utara dan selatan menghadap serta membelakangi matahari secara bergantian. Nah, bisa kita lihat seperti pada gambar. Berdasarkan gambar yang kita amati tadi, kita dapat menuliskan musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terjadi di belahan bumi utara dan selatan dalam waktu tertentu itu berbeda-beda. Kita lihat ya, yang pertama pada
tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, di belahan bumi utara itu terjadi musim semi, sedangkan di belahan bumi selatan itu terjadi musim gugur. Nah, pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, pada belahan bumi utara itu terjadi musim panas, sedangkan pada belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Selanjutnya pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, pada belahan bumi utara terjadi musim gugur, sedangkan pada belahan bumi selatan terjadi musim semi. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, pada belahan bumi utara terjadi musim dingin, sedangkan pada belahan bumi selatan terjadi musim panas. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa.